Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan geografi. Pendekatan geografi merupakan kerangka pemikiran untuk menganalisis fenomena geografi, yang tujuannya untuk memahami hubungan spasial waktu antara alam dan manusia. Baik, yang pertama yaitu pendekatan keruangan. Merupakan analisis atau cara pandang yang menekankan ruang sebagai kajiannya. Dalam pendekatan ini, penting untuk memperhatikan persamaan, perbedaan, dan penyebaran untuk melakukan kegiatan yang direncanakan. Contohnya, pada saat musim hujan sering terjadi banjir. Apa yang dikaji tidak lain dari terpolanya fenomena unsur geosfer di dalam ruang, baik dilihat dari struktur, pola, maupun proses keruangan menurut waktu. Terpolanya fenomena ini dibedakan antara satu dengan yang lain. Tujuan pendekatan keruangan sendiri yaitu pertama, mengidentifikasi lokasi dan distribusi suatu fenomena geosfer. Yang kedua, menganalisis hubungan antar lokasi dalam ruang. Yang ketiga, menjelaskan pola-pola persebaran fenomena. Yang keempat, menilai keterkaitan antara faktor fisik dan sosial terhadap suatu fenomena. Yang kelima, membantu perencanaan tata ruang yang efisien dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu pendekatan ekologi, adalah cara penyelidikan suatu fenomena geosfer yang berbeda di suatu tempat dengan menerapkan konsep ekosistem. Sueharjo 1996 menyampaikan pendekatan ekologi adalah cara penyelidikan fenomena geosfer yang berbeda di suatu tempat atau wilayah tertentu. Dalam hal ini, fenomena sosial mencari hubungannya dengan fenomena alam di tempat atau wilayah yang sama. Oleh sebab itu, penekanannya terletak pada keterkaitan antara fenomena geosfer tertentu dengan variabel lingkungan yang ada. Tujuan pendekatan ekologi yaitu yang pertama, menganalisis interaksi antara manusia dan lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang ketiga, menjelaskan proses adaptasi dan modifikasi lingkungan oleh manusia. Yang keempat, mempelajari keseimbangan ekosistem akibat perubahan aktivitas manusia. Yang kelima, mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah merupakan perpaduan antara pendekatan keruangan dan kelingkungan. Karena sorotan wilayahnya sebagai objek bersifat multivariat, maka kajiannya bersifat horizontal dalam artian keruangan dan juga vertikal dalam artian ekologi. Lebih lanjut dikatakan bahwa dengan adanya perbedaan daripada wilayah satu dengan wilayah lain telah menciptakan hubungan fungsional antara unit-unit wilayah, sehingga tercipta suatu wilayah sistem yang kompleks sifatnya, dan pengkajiannya membutuhkan multivariat pula. Tujuan pendekatan kompleks wilayah yang pertama, menganalisis hubungan antar wilayah. Yang kedua, memahami perbedaan dan kesamaan karakteristik antar wilayah. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi dan permasalahan di suatu wilayah dalam konteks regional. Yang keempat, menjelaskan keterkaitan aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya antar wilayah. Yang kelima, mendorong perencanaan wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Contohnya yaitu untuk mengkaji produktivitas lahan di Provinsi Sumatera Utara. Provinsi itu dibedakan atas kabupaten. Kemudian produktivitas dikaji secara ekologis untuk masing-masing kabupaten. Dan hasil yang berbeda akan muncul interaksi berupa aliran barang, orang, dan jasa dari daerah surplus menuju daerah minus. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan geografi merupakan kerangka analisis yang holistik dan interdisipliner untuk memahami fenomena ruang di bumi, dengan fokus pada interaksi antara elemen alam atau fisik dan aktivitas manusia atau sosial ekonomi. Melalui jenis-jenis seperti deskriptif, analitik, regional, dan tematik, pendekatan ini memungkinkan kita menjawab pertanyaan di mana, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi.
Sekian penjelasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.